pemirsa, apa kabar Anda pada hari ini? Semoga dimanapun Anda berada tetap dalam keadaan sehat selalu. Dan senang sekali saya Noristera kembali menyapa pemirsa dalam acara podcast Rawung Karya Bakul, persembahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY. Pemirsa, Jogja Fashion Dunia, sebuah gerakan bersama di daerah istimewa Yogyakarta untuk menjadikan Jogja sebagai salah satu pusat fashion global yang berjati diri Indonesia. Jogja Fashion Dunia berkomitmen memunculkan brand fashion nasional dan internasional, melahirkan brand dengan pemilik dari generasi milenial, meningkatkan ekspor produk-produk fashion, merangsang pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan ekosistem linkage antara industri dan desainer. Lalu bagaimana inovasi, kreasi, dan kolaborasi menuju Jogja sebagai pusat fashion dunia? Kita akan membahasnya lebih dalam di podcast Rawung Karya Bakul dengan tema inovasi, kreasi, dan kolaborasi menuju Jogja sebagai pusat fashion dunia. Dan tentunya sudah hadir 3 narasumber kita yang luar biasa hari ini dan akan saya perkenalkan. Di sebelah saya ada dari Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Industri Disperindak DIY, Pak Asep Subagio. Pak Asep, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Matur nuwun Pak Asep sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada hari ini. Kemudian yang di sebelahnya ada anggota Komisi B DPRD DIY Pak Bambang Setiomartono. Pak Bambang, apa kabar Pak Bambang? Alhamdulillah sehat. Sehat, bahagia Pak ya, semangat pokoknya. Luar biasa sekali. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada hari ini. Dan narasumber yang terakhir, tim perumus Jogja Fashion Dunia Pak Tasbir Abdullah. Pak Tasbir, apa kabar Pak Tasbir? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Matur nuwun Bapak sudah meluangkan waktu untuk hadir pada hari ini. Dan tema kita pada hari ini menarik sekali ya Pak ya, inovasi, kreasi, dan kolaborasi menuju Jogja sebagai pusat fashion dunia. Nanti sebelum saya bertanya kepada Pak Asep, apa itu Jogja Fashion Dunia? Nah, saya mau bertanya kepada Pak Tasbir terlebih dahulu. Pak Tasbir, kalau melihat tren fashion saat ini, khususnya di Yogyakarta ini, bagaimana nih Pak tren fashion? Kita berbangga, kita senang di Jogja ini tren fashion itu terus bertumbuh cepat, berkembang cepat ya. Dan itu juga beralasan. Kenapa? Karena di Jogja ini fashion ini tidak hanya muncul dari masyarakat, tapi muncul juga di kampus-kampus. Ya kita tahu kampus-kampus yang mempunyai jurusan itu kan cukup potensial ya. Ada di ISI, ada di UNY dan sebagainya. Jadi ini semua memperkuat Jogja sebagai kota pendidikan. Di dalam unsur pendidikan itu ada fashionnya masuk di situ. Nah ini yang menyebabkan juga salah satu alasan kenapa Jogja layak mendunia nanti pada saatnya. Jadi salah satu yang kita lihat adalah frekuensi fashion itu juga semakin sering ya. Hampir di setiap mall sana ada, di tempat-tempat wisata ada fashion sekarang. Jadi memang sudah menjadi tren, apalagi di Malioboro juga muncul fashion kan. Jadi ini semua membuat kita itu semakin yakin buat Jogja ini, istilah Jogja Fashion Dunia itu akan direspon cepat nanti. Asal nanti sinergi ya, begitu sinergi terbentuk, saya yakin itu akan bisa cepat itu karena SDM kita cukup kuat di situ. Oke, baik, terima kasih Pak Tasbir. Nanti kita sambung lagi. Saya mau bertanya kepada Pak Asep. Pak Asep mungkin boleh dijelaskan ini Pak, apa sih Pak gerakan atau program Jogja Fashion Dunia ini Pak? Oke, terima kasih Mbak Noris. Jadi menyambung apa yang sudah disampaikan Pak Tasbir selaku salah satu perumus Jogja Fashion Dunia. Jogja itu kan memang terkenal tempat yang berkumpulnya komunitas yang kreatif, inovatif, baik dari sisi apapun. Salah satunya adalah dari sisi fashion. Kalau kita bisa perhatikan bahwa banyak desainer lokal dari Jogja yang memang kualitas desainnya, kualitas produknya memang tidak kalah dengan desainer-desainer tingkat nasional. Bahkan beberapa juga secara mandiri ada yang sudah mengikuti di kancah internasional. Melihat
latar belakang kondisi juga yang sudah disampaikan Pak Taswir tadi juga sudah selayaknya kita mensupport dari pemerintah daerah dalam rangka ini juga mengikuti arahan dari Gubernur DIY Ngarso Dalam yang memang ngersake bahwa Jogja itu menjadi center dari fashion seperti layaknya Paris, Milan, dan kota-kota lain di dunia yang juga menjadi pusat tren fashion untuk dunia. Nah, berangkat dari situ maka dirumuskanlah Jogja Fashion Dunia, dan ada beberapa frekuensi kegiatan-kegiatan fashion yang juga memang sejak dari dulu sudah dilakukan oleh pemerintah daerah istimewa Yogyakarta melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY ataupun dinas-dinas yang lain. Misalnya kalau di Dinas Perindustrian itu ada yang paling terkenal yang unggulan adalah Jogja Fashion Week. Itu agenda rutin tiap tahun yang memaparkan, yang mendisplay, yang mengeksplor, bahkan mengeksibisi karya-karya para desainer lokal. Dan di situ di dalamnya juga ada beberapa kegiatan yang pendukung seperti seminar, kemudian ada riset, kemudian juga ada business matching antara desainer lokal dengan buyer-buyer yang ada di Indonesia maupun di luar Indonesia. Kemudian juga ada Jogja Kota Batik Dunia. Ini juga suatu momentum bagi Indonesia, dalam hal ini Yogyakarta yang menjadi pusat kota batik dunia. Ini juga salah satu faktor pendukung semakin mantapnya lah Jogja bisa menjadi pusat fashion di dunia. Nah, gerakan yang paling real yang sudah kita lakukan sejak tahun 2023 yaitu adalah program inkubasi, di mana kita mengumpulkan beberapa desainer lokal dan turunannya ya, jadi tidak hanya desainer fashion tapi juga turunannya seperti perhiasan, jewelry, craft yang bisa mendukung tampilnya sebuah fashion dalam suatu event fashion show bertaraf nasional maupun internasional. Batch 1 sudah kita lakukan pada tahun 2023 yang kemudian kita lanjutkan dengan memfasilitasi dalam acara Jakarta Muslim Fashion Week pada tahun 2023, dan salah satu dari peserta kami atau salah satu kontingen kami malah berhasil mewakili Indonesia di Paris. Jadi di Paris pada waktu fashion tingkat dunia, itu suatu kebanggaan yang luar biasa. Nah, kemudian pada tahun 2024 ini itu dilakukan inkubasi juga untuk batch 2 dan batch 1 lanjutan. Jadi tidak berhenti pada batch 1 pada tahun 2023, tapi dilanjutkan juga pada tahun 2024, di mana nanti diharapkan bahwa batch 1 ini juga mempunyai kemampuan kompetensi yang lebih baik lagi di tahun ini. Sedangkan batch 2 itu mengalami program yang sama untuk batch 1 yang nanti pada bulan Oktober itu insya Allah juga kita akan ikutan di Jakarta Muslim Fashion Week tahun 2024. Nah, selain itu kami juga ada kegiatan real adalah maaf, ada kegiatan misi dagang ke Brussels. Nah, ini juga salah satu usaha dari pemerintah daerah istimewa Yogyakarta dalam rangka mempertemukan, memfasilitasi, memediasi antara desainer lokal dengan pemilik brand-brand internasional di Brussels atau buyer-buyer di Brussels, sehingga terjadi transaksi atau terjadi komunikasi dua arah antara desainer lokal dengan desainer internasional. Walaupun kita paham bahwa memang kemungkinan tidak semulus seperti yang kita harapkan, tapi paling tidak ada usaha untuk kita untuk memperkenalkan brand lokal dengan mengedepankan keunikan dan keunggulan kompetitif dari Jogja yang nanti bisa kita sandingkan dengan produk fashion di tingkat dunia. Dan kegiatan real lain yang kami lakukan juga beberapa promosi, beberapa live melalui YouTube, melalui IG, melalui Facebook, itu terkait dengan kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh Jogja Fashion Dunia selama 2 tahun ini. Itu Mbak.
Oke, baik, terima kasih Pak Hasim. Nanti kita sambung lagi. Saya mau bertanya kepada Pak Bambang. Pak Bambang, kalau Pak Bambang melihat dengan adanya gerakan Jogja Fashion Dunia ini seperti apa nih kalau Pak Bambang melihat? Jadi kalau melihat gerakan itu, ternyata memang Jogja itu pantas untuk menjadi salah satu kota mungkin sampai ke dunia ya, sebagai kota desainer dan kota untuk pameran dari hasil desainer dari lokal maupun nasional. Jadi kita sangat bangga sekali, dan kita sebagai anggota Dewan sangat mendukung itu. Nah, kemudian yang perlu saya sampaikan di sini, untuk mendukung itu mestinya ada suatu bahan baku, umpamanya batik. Batik itu kan dari kain, tapi produksi kain itu juga harus menjadi produksi lokal. Jadi tekstil itu harus dari lokal. Karena setelah saya tanya-tanya itu umpamanya benang, Pak Asep, benang itu belum bisa diproduksi dari dalam negeri. Ya, itu bagaimanakah caranya agar supaya ada satu produksi benang untuk membuat satu kain yang betul-betul diproduksi dari Jogja atau dalam negeri. Ini satu PR, Pak. Satu PR. Karena kalau saya melihat di Medan namanya itu kan ada industri tenun. Industri tenun itu saya tanya, ini bahan bakunya dari mana? Dari Bandung katanya, benangnya itu. Kemudian saya tanya lagi, benangnya dari mana? Masih impor. Nah, ini yang menjadi PR itu. Jadi untuk kain itu perlu bagaimanakah produksi lokal dikembangkan, mulai dari bahan baku sampai dengan tekstilnya. Kemudian yang kedua, kan mestinya untuk fashion itu kan macam-macam ya, seperti umpamanya membuat souvenir, membuat sepatu dan sebagainya, tas, itu juga bahan bakunya yang perlu dibuat dari lokal sendiri. Itu memang satu PR, satu PR, tapi ini perlu didorong agar supaya mulai dari awal, kemudian menjadi industri, kemudian sampai dengan fashion itu memang betul-betul kita hasilnya dari lokal. Gitu. Ini memang PR, Pak Sasim, PR. Saya kira demikian, tapi untuk pameran yang bertaraf dunia itu memang kita sangat bangga, Pak. Sangat bangga. Jadi tidak semua kota di Indonesia itu menyandang predikat itu, Pak. Paling hanya mungkin dari Jakarta dan Jogja aja. Kalau yang lainnya belum. Ya, lainnya belum. Tapi kalau saya ada kunjungan di Bali itu juga sudah mulai bagaimanakah desainer di sana itu juga membuat satu gebrakan untuk bisa menjadi kota pameran yang ada di Indonesia. Tapi predikat sekarang masih Jakarta dan Jogja, ya, Pak. Ya, rutin. Oke, baik, terima kasih Pak Bambang. Saya mau bertanya kepada Pak Tasbir ini selaku tim perumus Jogja Fashion Dunia ya. Bagaimana kemudian Pak Tasbir ini bisa terlibat dalam gerakan atau program Jogja Fashion Dunia ini? Mungkin boleh diceritakan, Pak Tasbir, silahkan. Mungkin ya itu kan Pak Gubernur membentuk tim itu, tim perumus Jogja Fashion Dunia. Ya karena saya mungkin lama di pariwisata ya, mungkin dari aspek pariwisata, karena kita bicara apapun kan akhirnya ya jualan juga kan, jualan. Karena fashion ini menjadi daya tarik orang untuk ke Jogja, untuk nonton fashion, kemudian menjadi jualan Jogja juga. Nah, jadi karena itu ya kebetulan saya dilibatkan di situ, dan saya pikir ini sangat nyambung ini. Jadi keterlibatan berarti keterkaitan sektor pariwisata, perindustrian, perdagangan dengan fashion yang kita kemas dalam bentuk misalnya salah satu itu kan Jogja Fashion Week ya. Dan Jogja Fashion Week dari dulu juga diinisiasi oleh pariwisata bersama dengan Perindak juga. Nah, Jogja Fashion Week ini kan kebanggaan kita setahun sekali.
Nah, dari sisi pariwisata ini kita promosikan terus, kita promosikan supaya ini menjadi ajang untuk jualan pariwisata dan sekaligus jualan produk fashion ya pada. Nah ini Jogja sebagai kota yang basisnya ya, salah satu basisnya pendidikan pariwisata itu memang harus bersinergi. Tadi kita bicara sinergi kan. Nah oleh karena itu saya sangat ingin harapan ini tercapai. Bahkan kita satu saat mesti punya target mampu membranding. Jadi ada new branding baru Jogja fashionable city in Indonesia misalnya atau. Jadi kota yang fashionable karena di negara-negara lain ada yang ditetapkan ya. Misalnya di India ada Mumbai, ada Delhi itu fashionable city. Nah, kita mau menyebutkan Jogja juga fashionable city in Indonesia, one of Indonesian fashionable city kira-kira. Nah, jadi dengan image itu, dengan branding itu orang oh iya ya. Jadi kalau saya mau cari sepatu ke Jogja, nyari anting yang bagus, perak ke Jogja, mau nyari aksesoris ke Jogja, topi ke Jogja, scarf ke Jogja, jilbab ke Jogja, apapun lah. Nah, itu mesti kita branding. Tapi branding ini kan tentu tidak hanya orang pariwisata, tapi semua. Nah, mungkin nanti satu saat kita begitu orang datang di airport sudah ada baliho besar, welcome to Jogja fashionable city misalnya kan. Nah, lama-lama orang apa sih artinya? Nah, begitu orang tanya, ada yang bisa jawab, oh bulan sekian ada fashion, di sini ada produk-produk Jogja itu. Makanya tadi juga kita sempat ngobrol sebentar ya, bagaimana teman-teman produsen sepatu, produsen ini sudah bergerak ini. Jadi dengan Pak Gubernur membuat tim Jogja kota fashion dunia itu, nah ini yang terkait dengan fashion, teman-teman di pelaku perak, pelaku industri yang lain, sepatu, tas dan lain sebagainya sudah bergerak. Makanya kita sudah beberapa kali bicara sama teman-teman desainer. Nanti desainer ini, jadi kalau kita bisa satu panggung kita promosikan baju karya ini, sepatu karya ini, tas karya ini, anting karya ini, jadi semua orang tergerak gitu. Nah, jadi seperti itu integrated. Nah itu harapan kita. Nah tentu hari-hari ini tadi Pak Asep sudah sampaikan, kita sudah mulai mengkompetisikan produk-produk ya. Bahkan hari ini ya, hari ini sedang ada penilaian lomba desain. Ya. Lomba desain. Ya, lomba desain fashion. Tadi hari ini ada penilaian dan pesertanya juga tidak hanya dari Jogja, ada dari luar juga. Dan artinya provinsi lain pun melihat Jogja udah lain nih. Oh Jogja serius banget, serius sekali untuk mempromosikan produk fashion. Nah pada akhirnya kita bisa menjadikan Jogja sebagai tempat orang untuk belajar tentang fashion, dan Jogja pun bisa lebih mendunia. Kalau bicara mendunia sekarang pertanyaannya bagaimana kita bisa mendunia. Kalau kita mau mendunia berarti kan kita mampu membuat produk yang kelas dunia, target dunia. Enggak apa yang kita pikirkan, oh menurut saya ini bagus, tapi negara lain nggak pas. Makanya salah satu yang kita juga ya untuk Jogja Fashion Week besok kan dikaitkan dengan peringatan 57 tahun hubungan diplomatik Indonesia sama Australia. Ya. Kebetulan Jogja punya sister province dengan Victoria, negara bagian. Nah ini sudah Kementerian Luar Negeri Australia dan Kemenlu kita sudah akan melihat posisi di Jogja Fashion Week ini. Ya, ada 3 desainer dari Australia, sudah kita kirimin batik ke mereka, mereka akan desain dan nanti mereka akan datang ke Jogja 2 minggu di sini akan mencoba memproses di sini juga. Nah ini terjadi kolaborasi. Jadi maksudnya nanti orang Australia akan cerita, oh kalau batik dikirim ke Australia cocoknya begini, dari segi pewarnaan harus begini, dan mereka biasanya senang warna alam dan sebagainya. Kemudian bahannya apa? Jadi kita sudah masuk ke taraf itu. Nah mudah-mudahan Jogja Fashion Week ini setiap tahun peserta luar negeri kita perbanyak terus. Nah makanya kemenangan kita sudah konsisten. Jogja dan Jakarta Fashion Week itu konsisten setiap tahun sudah terus kita rawat, ya, terutama teman-teman di Dinas Perindak ini dan disetujui oleh Dewan tentunya ya. Siap. Disetujui oleh Pak Bambang ini. Anggarannya disetujui beliau. Jadi sudah konsisten. Pokoknya Jogja Fashion Week itu adalah event kebanggaan kita. Nah, kira-kira secara umum itu makanya
Makanya Pak Gubernur pun yakin, ya sudah, ini Jogja kota fashion dunia. Nah, begitu ada kata-kata dunia berarti kan sudah harus berpikir dari sisi quality, dan kebetulan disampaikan juga kita di Jogja banyak desainer-desainer Jogja udah punya pengalaman, pernah tampil di banyak negara, banyak kota di dunia, ya. Jadi dan kita juga belum lama mengundang juga para desainer-desainer yang tingkat nasional itu untuk memberi pelatihan-pelatihan di sini untuk desainer muda. Bahkan belum lama juga disupport oleh Bank Indonesia juga kita mengadakan pelatihan untuk milenial, khusus milenial. Nah, ini penting juga karena kita tidak mau image batik itu nggak ada generasi penerusnya, justru milenial. Tapi kalau milenial itu mau seperti apa, desainnya seperti apa, dan proses dan sebagainya. Jadi kita pertemukan pembatik milenial sama desainer milenial. Jadi nyambung ini. Jadi ada pembatiknya, ada desainernya. Nah, ini juga sudah kita lakukan. Nah, ini tentu saja ini bertahap. Yang baru tahun ini ya, tahun kedua ini. Ya, mudah-mudahan terus atas dukungan kita semua, kolaborasi, kita mampu terus membranding ini dan Jogja layak mendapat sebutan sebagai fashionable city untuk di Indonesia ini, untuk mendunia. Demikian. Oke, baik. Terima kasih Pak Tasbir. Saya mau bertanya ke Pak Asep, apa sih Pak kemudian yang melatar belakangi gerakan atau program Jogja Fashion Dunia ini, Pak? Oke. Ya, seperti tadi di awal juga saya sudah sempat menyampaikan bahwa memang komunitas kreatif di Jogja itu luar biasa ya. Di antaranya adalah fashion dan turunannya. Jadi tidak benar seperti yang tadi Pak Tasbir Ngendiko bahwa tidak fokus hanya pada produk fashion, tapi juga produk-produk pendukung fashion. Jadi seperti aksesoris, kemudian sepatu, alas kaki, tas, atau aksesoris pendukung dari fashion itu tadi ya. Jadi scarf dan jilbab dan segala sesuatunya itu ternyata di Jogja itu emang kreativitasnya tinggi sekali. Makanya tema yang seperti tadi kita angkat pada kesempatan kali ini kan kreativitas dan inovasi, di mana inovasi ini yang perlu kita wadahi, kreativitas ini yang perlu kita wadahi, sehingga benar-benar fokus menghasilkan produk yang memang secara dunia itu kompetitif, dengan mengangkat seperti yang tadi Pak Bambang Andiko, dengan mengangkat bahan-bahan atau material-material lokal yang berkualitas juga baik untuk pasar dunia. Kalau misalnya memang seperti tadi Pak Bambang juga sempat mendiko bahwa memang banyak dari unsur-unsur pendukung fashion yang masih belum bisa kita produksi secara mandiri. Untuk tahap pertama memang itu tadi seperti tema yang kita angkat juga, yaitu kolaborasi. Kita mencoba berkolaborasi, business matching tidak hanya kepada buyer, tapi juga kepada pihak-pihak atau daerah-daerah tertentu di Indonesia yang mempunyai bahan baku yang kita miliki, dengan mengirimkan kualifikasi bahan material tertentu untuk produk fashion atau turunannya yang akan kita pakai sebagai produk kita yang akan menjadi mempunyai nilai kompetitif di dunia, kepada pelaku atau produsen bahan baku yang kita miliki di daerah lain, dengan sistem kerjasama yang saling menguntungkan. Jadi kolaborasi ini juga tidak hanya hanya kepada antara produsen dengan buyer. Business matching yang kita lakukan juga antara lain juga itu. Ini untuk mengakomodir kemampuan kita yang terbatas terkait penyediaan bahan baku, Pak Bambang. Jadi memang sudah kita lakukan di situ. Dan seperti yang saya tadi sampaikan juga bahwa gerakan kita sudah mulai dari inkubasi batch 1 dan batch 2. Untuk diketahui bersama bahwa batch 1, batch 2 itu pesertanya tidak melulu dari desainer fashion, tapi juga ada desainer alas kaki, desainer sepatu, desainer jewelry. Jadi memang fashion dan atribut yang menyertai ketika orang menggunakan atau memakai fashion itu tersendiri. Jadi gerakan fashion dunia ini misalnya terkait dengan alas kaki atau sepatu, maka kita dukunglah pemerintah daerah istimewa Yogyakarta dalam hal ini
membangkitkan atau menggiatkan sentra IKM kulit untuk membuat alat sepatu, tas itu dengan kualifikasi yang memang mempunyai kualitas yang ekspor, sehingga secara kualitas, secara bahan material itu memang sudah terkondisikan untuk mensupport kegiatan Jogja Fashion Dunia. Karena memang lagi-lagi seperti yang Pak Tas Perindigo tadi, ini adalah kerso dari Ngarso Dalem selaku Gubernur Provinsi DIY yang memang menginginkan Jogja itu bersanding dengan kota fashion dunia. Itu yang melatar belakangi bahwa harus adanya kegiatan Jogja Fashion Dunia itu. Jadi kalau kita melihat tadi, kita kembali bahan baku ya Pak. Jadi industri tenun namanya, itu di NTB, NTT itu banyak sekali. Nah itu kan mestinya harus dikolaborasi untuk desain Pak. Jadi umpamanya kain batik kemudian disandingkan dengan produk tenun dari NTB, NTT itu kan nanti menjadi satu desain yang betul-betul bagus Pak. Dan itu memang dibutuhkan kreativitas Pak. Dan kreativitas di Jogja itu sangat luar biasa, banyak sekali memang. Dan tidak hanya untuk kain Pak, umpamanya tadi disampaikan Pak Asep, sepatu umpamanya. Sepatu itu juga bisa tidak hanya dari kulit, tapi mungkin dari kain, itu juga bisa. Nah, kemudian kombinasi-kombinasi dari produk-produk di luar daerah Jogja itu bisa dikombinasikan. Seperti umpamanya batik. Kemarin Pak Asep beberapa bulan yang lalu kita melakukan pelatihan di Balai Batik Pak. Di Balai Batik, kemudian kita mengundang beberapa pelaku batik, kemudian dididik, kemudian dibikinkan sertifikasi. Ya, dengan sertifikasi itu nanti kan mereka punya imajinasi untuk membuat kreasi batik. Dengan demikian nanti industri batik itu bisa lebih berkembang lagi. Ya, itu kemarin kita dengan dinas Bapak Perindah gitu sudah kita laksanakan di Balai Batik itu. Jadi mungkin itu juga ada lagi nanti dari Disperindak untuk membuat yang lain Pak, umpamanya handicraft umpamanya gitu, sehingga nanti pelaku-pelaku yang handicraft itu bisa dilakukan pelatihan dan kemudian membuat desain-desain gitu Pak, sehingga nanti produksi desain di Jogja itu semakin berkembang. Nah ini harapan kita agar supaya nanti dari desain yang ada di Jogja itu bisa mendunia gitu. Dari kreativitas tapi didahului dengan pelatihan-pelatihan gitu Pak. Saya kira demikian, jadi nanti mestinya dari Pak Asep bisa mensupport itu juga Pak. Ya, sama-sama lah. Karena jadi kalau perlu ya lintas sektor. Ya, Jadi beberapa OPD bisa kita bergabung Pak. Betul. Umpamanya kalau dari dinas koperasi dan UMKM itu kan ada acara Sibagul itu Pak. Nah Sibagul itu juga ada industri-industri dari UMKM itu bisa disandingkan untuk membuat kreasi-kreasi sehingga bisa mendukung pameran-pameran yang ada hubungannya dengan fashion itu tadi Pak. Nah, jadi itu lintas dinas OPD itu bisa dilakukan satu kerjasama sehingga ini saling mendukung gitu Pak. Jadi memang perlu terutama yang ada di Komisi B Pak, kebetulan kan kita komisi yang di perekonomian Pak ya. Jadi nanti dari Dinas Pariwisata juga bisa mempromosikan, kemudian dari produk dari UMKM juga bisa, kemudian dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga bisa mensupport itu sehingga hasil dari fashion itu bisa lebih bagus lagi gitu Pak. Jadi saya kira itu Pak, jadi ada kerjasama kolaborasi antara dinas itu Pak. Kalau boleh nambahin Mbak Noris, jadi memang sertifikasi itu juga salah satu dari gerakan pendukung untuk Jogja Fashion Dunia. Karena ketika desainer atau
pengrajin dalam craft ya itu mempunyai sertifikasi, maka dia benar-benar secara legalitas sudah dikakui kompetensinya terkait dengan hal yang dia dapatkan dari sertifikasi tersebut. Misalnya pembatik, berarti memang dia secara kompetensi sudah diakui secara legal mempunyai kompetensi terkait dengan batik. Jelas nanti dasar penilaiannya tidak hanya dari segi desain ya, juga dari segi kualitas, pemilihan bahan untuk membatik dan seterusnya, teknik itu memang secara legal sudah diakui secara institusi. Nah itu salah satu. Yang kedua, karena memang level yang kita ingin tempuh itu adalah level dunia, maka ketika pemilihan atau rekrutmen batch 1, batch 2 memang sangat selektif sekali Pak. Jadi kita tidak bisa mengambil atau menunjuk UKM atau IKM sembarang, tapi memang benar-benar melalui proses kurasi yang luar biasa. Dan untuk Bapak ketahui, dalam batch 1 dan batch 2 itu Jogja itu punya loh Pak, desainer tenun dan kreator tenun khas Jogja, dan produknya itu luar biasa. Dalam batch 2 ini juga saya lihat kemarin desainer tenun atau pengrajin tenun yang gabung itu produknya memang tidak kalah dengan produk luar Jogja. Karena memang yang kita akan angkat adalah Jogja kota fashion dunia, maka memang kita akan memprioritaskan produk-produk lokal yang memang buatan dari Jogja. Desainernya pun dari Jogja, bahan lokalnya dari Jogja. Kecuali tadi yang seperti bilang, ketika material itu memang misalnya benang, kancing, atau material-material pendukung dari desain atau material pendukung dari fashion yang memang secara real di Jogja belum ada, maka kita fasilitasi dengan kolaborasi tadi, kolaborasi dengan daerah lain. Dan ini juga sebenarnya tidak hanya di fashion. Contohnya misalnya gudeg ya, kita tahu sendiri gudeg itu kan khas dari Yogyakarta. Tapi kalau kita pengen jujur, nangkanya atau gorinya itu bukan dari Jogja. Maka itu adalah kolaborasi dengan daerah lain, kita fasilitasi untuk mensupport bahan baku. Nah hal ini juga yang kita akan lakukan difasilitasi untuk Jogja Fashion Dunia. Jadi untuk material-material misalnya kayak benang, kita mengimpor. Ya memang kita saat ini belum mampu untuk melakukan itu, tapi kita akan mencoba meminimalisasi ketergantungan kita terhadap pihak luar. Sambil jalan kita akan coba membenahi PR-PR yang tadi Pak Bambang juga sudah ngendiko tadi gitu. Jadi usaha-usaha itu memang sudah kami lakukan dari tim perumus Jogja Fashion Dunia, juga sudah melakukan setiap hari kerja bareng, setiap hari berpikir ya Pak ya, berpikir bagaimana caranya supaya kita menuju kota batik, kota batik dunia. Itu sudah ya kalau kota batik dunia, kota Jogja Fashion Dunia itu benar-benar bisa terwujud dan kemandirian itu memang benar-benar bisa kita wujudkan sendiri. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Asep. Kita sambung lagi. Saya mau bertanya kepada Pak Tasbir. Nah, Pak Tasbir, apa sih Pak yang membuat Jogja ini memiliki potensi besar sehingga bisa menjadi pusat fashion dunia? Ya, tadi kita sampaikan bahwa fashion itu kan dengan segala ikutannya ya. Jogja itu punya sentra batik, punya sentra kulit, punya sentra perak, punya macam-macam sentra ada di sini. Jarang ada. Di Indonesia ini cari kota yang seperti Jogja ada semua sentra. Susah. Saya udah keliling Indonesia ini, semua provinsi. Nggak ada. Ada satu misalnya tenun semua. Tapi Jogja ada batik, ada kulit, ada kayu, ada perak. Ya, yang peraknya itu yang namanya kota gede itu sejak zaman Belanda itu sudah mendunia brandingnya. Jadi itu potensi semua, ya kan? Ditambah dengan manusia-manusia kreatifnya yang luar biasa, ditambah pengalaman lagi. Sekarang Jogja kan teman-teman Jogja, produk teman Jogja itu salah satu yang teratas di tingkat nasional. Yang namanya kalau di Jakarta apa namanya itu? Pameran terbesar JJ. Pameran terbesar handicraft. Apa namanya? Ya, di sini ada. Itu Jogja selalu yang tertinggi, yang produk-produk Jogja ya, yang sudah dicari orang lah. Artinya Inacraft ya, salah satunya Inacraft ya. Inacraft itu yang paling bergengsi itu. Itu produk Jogja sudah puluhan tahun yang lalu sudah Inacraft itu dikuasai Jogja. Artinya apa? Orang tidak bisa membantah lagi bahwa Jogja itu memang sudah mendunia.
Jadi kata-kata mendunia ditambahkan dengan fashion itu sudah sangat layak gitu. Nah, itu yang mendasari itu. Nah, sekarang tinggal step berikutnya ya, dan itu dikuatkan oleh Pak Gubernur ya. Pak Gubernur dan SK Gubernur, berarti kan ini serius nih. Ya kan? Nah, kemudian tahap berikutnya tinggal implementasinya tadi. Ya, Pak Bambang masih ingatkan mungkin komponen lokal dan sebagainya. Tapi kita juga sebagai apa ya? Sebagai kota yang daerah banyak didatengin oleh mahasiswa di seluruh Indonesia, pasti terjadi budaya-budaya kan, ada yang buat tenun apa segala sih kan banyak tuh ya. Jadi saya kira kombinasi dengan lain juga, makanya ini Jogja bisa mendunia, tapi produknya nanti bisa aja ada kombinasi. Sekarang pun banyak teman-teman kan tenunnya mungkin ada dari tenun dari provinsi lain dikombinasi kan. Nah, sepatu aja sekarang sudah sepatu dengan ecoprint. Iya. Ya kan? Iya, betul, Pak. Sekarang itu dengan ecoprint. Dan orang sekarang sudah mau pakai sepatu kiri kanan beda warnanya. Kayak dicontohkan Nah, menteri-menteri itu, Pak. Itu sudah mulai di Jogja. Kalau dulu pakai sepatu kiri kanan beda warnanya langsung orang lihat. Nah, sekarang enggak, karena itu tren. Nah, itu kan? Betul, Pak. Itu kan? Itu. Jadi artinya itu dimulai di Jogja. Buat Jogja itu sudah sesuatu yang trennya. Dan saya juga melihat Jogja sebagai tempat wisata itu juga spot-spot untuk fashion banyak sekali. Fashion on the street ada di Pawiro Taman, ada di Malioboro. Ya, kita mulai fashion terus itu. Dan itu diapresiasi masyarakat, luar biasa. Jadi tadi juga kita bilang nanti dengan Jogja Kota Fashion Dunia ini kan yang pasti eventnya Jogja Fashion Week itu setiap tahun kan. Nanti ya setiap tahun itu peserta luar negerinya akan kita coba perbanyak terus. Dan juga karya-karya fashion yang kita sudah lombakan. Nah, ini juga akan terus ditingkatkan dukungan-dukungan dari dinas untuk menseleksi. Nah, ini terus kita lakukan terus konsisten. Yang penting asal kita konsisten dan terukur, orang lihat setiap tahun di Jogja ada tren baru, mereka mengikuti. Dan ini oleh teman-teman di Jogja, kalau kita bicara fashion, ada 2 asosiasi, ada IFC, AFC sama APPMI. Ya, itu asosiasinya kan. Nah, itu semua juga sudah bagian dari kita gitu loh. Jadi bersepakat semua teman-teman pelaku usaha fashion, desainer di Jogja itu sudah bersepakat mendukung Jogja Kota Fashion Dunia. Jadi nggak ada yang mempermasalahkan istilah itu. Makanya saya memberanikan kita langsung nanti new branding Jogja Fashionable City. Ya, kira-kira gitu. Ya, jadi dasarnya kuat. Oke, kalau terkait dengan peran pariwisata nih Pak. Nah, pariwisata pasti nanti mestinya jualan. Jadi kita teman-teman pariwisata mestinya dalam dia punya kalender event itu sudah ada bulan sekian ada fashion ini, bulan sekian ada fashion. Nanti makanya kita perbanyak fashion show-nya, kita perbanyak. Tapi kita juga mau nanti fashion show juga kita beri kelas-kelasnya. Mungkin di level mahasiswa perlu juga, di level lah lebih, tidak mesti yang senior terus. Mungkin yang junior ini. Terus fashion show itu menjadi bagian dari di ruang publik, ya kan? Di depan istana ada fashion show, di titik nol ada fashion show, di mana itu diperbanyak sehingga terbranding itu image-nya gitu. Dan sekaligus penjualan. Artinya tidak hanya fashion tapi juga penjualan produknya. Ini konsep-konsep ini yang nanti ini menjadi teman-teman pariwisata jualan. Teman-teman pariwisata branding mesti jadi bagian integrated ini. Nah, cuman awal-awal ini yang gerak beratnya memang Kemenperindak ini, Dinas Perindak ini kan. Nah, pasti nanti kolaborasi kayak gitu. Jadi mungkin ada satu event ya Pak ya? Ya. Event tapi terjadwal gitu Pak? Ya, terjadwal. Kalau Jogja Fashion sudah terjadwal. Ya. Tapi kalau menurut saya nggak cukup 1, 3 apa 4 loh. Mungkin 2 bulanan terus gitu kan. Nah, memang selama ini juga beberapa hotel juga. Nanti kita akan coba semua hotel bintang, minimal bintang 5 lah. Bintang 5 atau bintang 4 itu menyediakan lobbynya untuk fashion show secara bergilir. Ya, itu bagian dari juga kan kerjasama itu juga bagus. Sudah mulai sih.
Sudah ada beberapa hotel yang mulai secara rutin aja. Pas musim libur, musim ramai ada fashionnya. Nah ini juga meningkatkan penjualan. Kita perbanyak produk lokal memang. Jadi salah satu caranya itu. Oke, baik, terima kasih Pak Tasbir. Nanti kita sambung lagi. Saya mau bertanya ke Pak Asep terkait dengan apa saja sih Pak jenis acara fashion ini Pak yang ada di Jogja Fashion Dunia ini Pak? Secara umum tadi sudah disampaikan oleh Pak Tasbir ya. Salah satunya misalnya Jogja Fashion Week itu juga include dalam rangka branding Jogja Fashion Dunia. Kemudian juga ada Jogja Kota Batik Dunia. Kemudian juga ada misi dagang ke Brussels. Ini juga salah satu usaha kita untuk membranding Jogja sebagai kota fashion dunia. Kemudian juga ada partisipasi dalam ajang fashion show di level nasional. Ini juga kita fasilitasi. Yang paling dekat itu adalah Jakarta Muslim Fashion Week tahun 2024 yang pada tahun 2023 juga sudah pernah kita ikuti, itu salah satunya. Dan dalam rangka membangun brand image Jogja Fashion Dunia, juga mengangkat brand-brand lokal yang mempunyai cita rasa dunia, itu juga salah satunya adalah mengendorse beberapa kegiatan atau event-event non fashion. Jadi misalnya seperti Prambanan Java Jazz misalnya, itu beberapa pelaku atau beberapa pemusik yang ada di situ kita endorse menggunakan produk fashion yang dari Jogja atau atributnya berasal dari Jogja dengan mengangkat brand lokal yang memang sudah kredibilitasnya diakui oleh nasional maupun internasional misalnya. Atau bisa juga event-event yang bertaraf nasional yang ada dilakukan di Jogja, itu salah satunya kita endorse dengan fashion atau busana yang dari Jogja, dan ini juga akan memperkuat image bahwa Jogja Fashion Dunia itu memang sudah menggeliat di Jogja. Jadi sudah memang banyak kegiatan-kegiatan yang non fashion show, yang non fashion yang sudah juga kita lakukan. Nah, pemerintah daerah dalam hal ini adalah mensupport dalam hal mungkin ya nanti berupa payung hukum atau regulasi terkait dengan misalnya himbauan terkait dengan endorse produk Jogja ketika ada tamu datang ke Jogja, atau riset-riset yang dilakukan itu juga mengacu kepada branding Jogja Fashion Dunia, karena memang hal ini tidak bisa lepas dari itu tadi, bahwa hal ini adalah serius yang harus dilakukan karena memang ini arahan dari Gubernur DIY yang memang ingin mensejajarkan itu tadi ya, mensejajarkan Jogja dengan kota-kota fashion dunia, Milan, Paris dan seterusnya itu tadi. Oke. Gitu, Mbak. Baik, terima kasih Pak Asep. Saya mau bertanya ke Pak Bambang. Pak Bambang, apa langkah-langkah yang kemudian diambil oleh Dewan ini Pak untuk mendukung Jogja Fashion Dunia ini Pak? Terima kasih. Jadi ini satu ide aja Pak, satu ide bahwa ini perlu ada payung hukum Pak. Jadi mungkin perlu satu perda yang mengatur ini Pak. Jadi mungkin dari Disperindak nanti bersama-sama dengan Komisi B mungkin bisa diusulkan untuk membuat satu perda Pak. Satu perda lebih kuat ya? Iya lebih kuat karena payung hukumnya kan harus ada Pak. Jadi dengan adanya perda kemudian nanti ada penganggarannya lebih. Iya betul Pak. Jadi nanti kan mesti ada yang dari gubernur Pak ya untuk membuat itu, kemudian anggarannya juga bisa diusulkan dalam 1 tahun berikutnya Pak ya. Tapi kalau ada perda yang menjadi payung hukum kan bisa lebih luas Pak. Lebih kuat sehingga, tapi ya nyun sewu Pak, nanti untuk tahun 25-26 nanti perlu dibicarakan Pak. Perlu dibicarakan sehingga nanti ada satu perda baru yang memayungi kegiatan ini. Sehingga nanti anggaran juga bisa dilaksanakan, kemudian di dalam perda kan bisa diatur Pak. Itu diatur umumnya seperti tadi eventnya, kemudian jadwal-jadwalnya, kemudian dari produk itu asalnya dari mana. Kemudian untuk mendukung fashion itu kan kalau dengan adanya payung hukum kan saya kira lebih mantap Pak. Lebih mantap. Jadi
mungkin dari Disperindak mungkin bisa menginisiasi Pak, atau mungkin nanti teman-teman dari anggota dewan coba nanti saya tak ngobrol-ngobrol Pak. Siap, alhamdulillah. Insyaallah. Jadi apakah itu nanti inisiatif dari dewan, apa inisiatif dari eksekutif kan bisa nanti bisa dilakukan agar supaya nanti terbentuklah satu perda. Ya, sebetulnya memang ide yang bagus ya Pak. Jadi nanti kegiatan JMT itu juga tidak hanya melulu di Perindak ya, karena ketika ada perda berarti bisa diakses oleh semua OPD yang ada di DIY. Betul, terus Pak. Ya, jadi ini satu usulan aja Pak. Ya, betul. Nanti mungkin di periode tahun-tahun berikutnya kan 25-26 kan bisa nanti dibicarakan Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Bambang. Saya mau bertanya ke Pak Tasbir. Pak Tasbir, tadi kita sudah membahas sinergi antara pariwisata dan juga industri fashion gitu Pak ya. Tantangan pasti ada ya, karena istilahnya untuk itu sukses pasti ada kolaborasi. Untuk mengkolaborasikan pasti ada sesuatu yang dulu belum nyambung ya kita sambungkan. Ya artinya tantangannya ada, tapi kalau itu terjadi kolaborasinya terjadi dengan baik, saya kira itu dapat diatasi. Misalnya kan tinggal nanti ini Perindak, misalnya sekarang Perindak sebagai leadingnya lah kan. Nanti keterkaitan dengan dinas lain, dengan pariwisata. Kalau yang industrinya udah nyambung, mungkin dengan dinas lain, mungkin udah kita sepakati pariwisata kan mengurus event-event. Nah, dari sisi pariwisata ada beberapa event yang terkait dengan ini gitu kan. Terus, jadi tinggal tinggal pendekatan yang kolaboratif itu. Saya yakin lah, apalagi ini kan Pak ini dari Pak Gubernur kan, ya, semua dinas. Tapi tidak hanya dinas tentunya, dinas dan industri dan pelaku usaha dan masyarakat juga. Dan sampai kalau bisa kita punya slot tiap tanggal sekian, jam sekian di depan Kepatihan itu ada fashion misalnya. Iya, betul. Nah kan di Malioboro ada fashion kan. Nah, jadi itu luar biasa. Beberapa kali kita fashion di Malioboro itu sampai dari provinsi lain ikut dan sebagainya itu. Dan mereka senang. Jogja ini kan tetap kota wisata. Ya. Kalau kita gilir aja semua mahasiswa di semua provinsi, ya. Setiap perwakilan daerah ambil 5 orang, suruh fashion pakaian daerahnya, nggak ada habisnya itu. Iya betul Pak. Iya kan? Tinggal bilang aja. Kita sama dengan kampus-kampus itu. Pokoknya bakti kampus untuk, ya kan? Mahasiswa semua provinsi ambil mahasiswa mereka urus ini, dan mereka suruh jadi model sekalian biar mereka ada kebanggaan. Modelnya bajunya sendiri silakan. Tapi buat Jogja kan itu. Karena sekarang baru kita lakukan pertemuan mahasiswa, diskusi, dialog, atau pentas seni, itu udah. Tapi fashion belum. Gitu. Nah, nanti kita akan sampaikan ke fashionnya. Nah, di titik nol kan beberapa kali kan juga. Jadi ada pentas bersama, pentas Ikatan Pelajar Mahasiswa Nusantara itu kan kita biayai juga itu. Nah, fashionnya belum, nanti kita kombinasi aja. Nanti biar makanya kolaborasi antar dinas dulu. Dulu memang dinas pariwisata itu ikut mensupport itu, mungkin dinas pendidikan juga. Nah, jadi Jogja sebagai kota pendidikan Indonesia mini katanya kan, ya. Jadi seluruh provinsi ada di sini. Nah itu potensi juga, sehingga membranding Jogja sebagai kota fashion dunia melalui produk lokal Indonesia ada semua. Saya mau nyari pakaian daerah apapun di Jogja ada. Karena emang mahasiswanya ada sih semua. Ada asrama daerah kan. Nah ini mungkin nanti pengembangan ya Pak Asep ya. Nah kita bisa kembangkan situ. Nah mungkin dinas pariwisata, silakan dinas pariwisata bikin fashion putra putri antar daerah gitu. Ada 30 berapa sekarang daerah ini? Banyak 34, tuh. 34. 34 daerah itu kalau dibagi-bagi itu kan hampir tiap bulan ada itu. Kira-kira gitu kan. Ya, artinya mereka pun asal dikasih kesempatan itu sudah bangga, mereka ada kebanggaannya gitu. Ya kira-kira itu. Ada kombinasi itu artinya kita menggunakan semua potensi kita kerahkan. Karena Jogja ini kan memang hidupnya dari sektor jasa.
jasa Betul, pariwisata iya. khususnya. Pariwisata dan pendidikan. Dua sektor jasa itu pilarnya Jogja kan? Ya kan? Pendidikan dan pariwisata. Karena SDA enggak punya, Pak. Ya, kita nggak punya tanah terbatas, nggak punya kelapa sawit, nggak punya batu bara, nggak punya gas alam, nggak punya minyak bumi. Ya adanya cuman jasa pariwisata, pendidikan berbasis budaya. Makanya, tapi kita mendunia. Coba di mana ada di Indonesia ini jalan yang diakui oleh UNESCO, cuman Jalan Malioboro itu, Iya. ya kan? Yang Filosofi, Pak. sumbu filosofi. Satu-satunya jalan di Indonesia yang diakui oleh UNESCO cuma Malioboro. Artinya ini kan buat orang pariwisata ada selling point-nya tinggi, nilai jualnya. Jadi tadi disampaikan juga Jogja kota batik dunia udah ditetapkan. Waktu Jogja dipilih menjadi kota batik dunia, kita bersaing dengan Solo, dengan Pekalongan, tapi 7 kriteria yang ditetapkan oleh WCC World Craft Council itu dimenangkan oleh Jogja. Solo nggak bisa memenuhi kriteria itu, Pekalongan nggak bisa, hanya bisa Jogja oleh juri internasional. Artinya kita kan bangga juga tuh, walaupun kalau bicara pabrik-pabrik besar ya di Pekalongan, orang kaya di pemain batik di Pekalongan atau di Solo, Jogja mungkin nggak. Tapi dari segi dari segi pelestarian, dari segi pemilik dan sebagainya, ya jadi kira-kira itulah. Secara umum saya ingin sampaikan bahwa potensinya besar sekali dan kolaborasi yang kita tingkatkan terus, termasuk nanti teman-teman di pendidikan. Nah, mestinya mungkin ada lagi nanti yang siapapun yang terkait kita ajak untuk mensukseskan Jogja Kota Fashion Dunia ini. Ya, jadi Ya. saya kira kalau nanti ada tercetus kemudian ada perda, saya kira itu bisa terangkum, Ya, Pak. pada perda lebih kuat lagi. Karena mesti dari dinas pendidikan, kebudayaan ada, kemudian dari dinas UMKM ada, dinas pendidikan ada, dinas pariwisata ada, itu bisa kemudian menyatu, kemudian ada payung hukumnya gitu loh, Pak. Teman-teman bagian anggaran pun lebih gampang nanti. Betul, Pak. Ya. Pak Asep pun perjuangan anggaran nggak capek-capek lagi. Ya, Oke, tadi Pak Tasbih sudah bicara soal tantangan antara pariwisata dengan dunia industri gitu. Nah, saya mau bertanya ke Pak Asep, kalau tantangan dengan Jogja Fashion Dunia ini ada tantangannya nggak, Pak? Kalau ada itu apa, Pak, tantangannya, Pak? Tantangannya banyak ya sebenarnya dengan kondisi yang ada itu. Salah satunya tantangan adalah bahan baku, terutama bahan baku lokalnya yang memang perlu suatu penanganan khusus terkait dengan bahan baku. Terus yang kedua, fashion itu kan dinamis sekali ya, dinamis sekali, dan itu sangat terpengaruh oleh selera pasar. Dan pasarnya ini biasanya person, bukan, karena fashion itu person ya, bukan community. Jadi tantangannya luar biasa. Jadi bagaimana si desainer atau kreator fashion dan turunannya bisa mengikuti selera pasar yang ini berbasis person. Nah, solusinya gimana? Ya solusinya pemerintah berusaha mengakomodir dalam rangka riset pasar. Kita akan melakukan riset pasar secara mandiri atau secara komunitas, di mana kira-kira tren fashion yang berlaku saat ini itu apa, sehingga nanti para kreator fashion dan turunannya itu bisa mengacu ke situ, sehingga tidak hanya yang namanya kebanyakan fashion show atau kebanyakan produk fashion yang dihasilkan untuk fashion itu kan tidak ready to wear. Nah, diharapkan bahwa mereka itu juga menghasilkan produk-produk yang ready to wear, yang memang nanti bisa dipakai oleh khalayak umum di dunia maupun di Indonesia sendiri gitu. Jadi memang dan tematik kita itu kan craft fashion. Kenapa craft fashion? Karena memang fashion yang tidak bisa berdiri sendiri. Jadi ada kerajinan atau ada craft yang bisa infiltrasi di desain fashion itu sendiri gitu. Oke, baik, terima kasih Pak Asep. Ini saya mau bertanya ke Pak Bambang, pertanyaan terakhir untuk Pak Bambang nih, Pak ya. Nah, apa kemudian komitmen maupun juga kontribusi dari DPR DDI ini, Pak, untuk mengembangkan Jogja Fashion Dunia nih, Pak?
Tadi sudah saya sampaikan perlu adanya perda nih, ya. Tapi sebelum ada perda itu kan bisa nanti masing-masing dinas itu komunikasi dengan Komisi B, Pak. Ya, karena Komisi B kan Komisi Perekonomian. Ya, jadi nanti bisa dicetuskan ide-ide itu kemudian masuk di dalam usulan anggaran, Pak. Sehingga nanti umpamanya ada event apa di mana itu mungkin dari Disperindak mungkin bisa mengajukan anggarannya, Pak. Sehingga nanti ini kan sudah mau diketok, Pak, untuk anggaran 25. Jadi nanti mungkin yang 25, 26, Pak. Karena kan memang ada batasannya, Pak, untuk anggaran itu harus diusulkan H-1. Ya. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi nanti kalau dalam rapat-rapat di Komisi B itu bisa disampaikan, Pak. Karena biasanya Komisi B kan ada gabungan dari OPD untuk bisa kita sampaikan nanti ide-ide apa, kemudian ada usulan-usulan apa nanti bisa dimasukkan di dalam komisi, kemudian bisa disampaikan kepada nanti di KU PPS, Pak, ya, sehingga nanti anggaran itu bisa masuk. Jadi dorongan kita ya hanya seperti itu, Pak. Karena memang fungsi dari DPRD kan hanya 3, Pak. Jadi membuat peraturan, kemudian anggaran dan pengawasan. Jadi kita dukungannya ya hanya itu, Pak. Nanti kalau kemudian kita sama-sama, saya kira anggaran itu bisa memenuhi, Pak, memenuhi untuk event-event yang bisa dilakukan di tahun-tahun berikutnya. Jadi itu dorongan dari Dewan seperti itu. Baik, terima kasih Pak Bambang. Mungkin Pak Asep mau menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Bambang, silahkan. Oke, kalau terkait dengan perda, insya Allah nanti kita coba ikhtiari, Pak. Dan memang penyusunan perda itu kan tidak sesimpel seperti penyusunan peraturan biasa, ya, karena itu juga terkait dan melibatkan beberapa OPD terkait, misalnya Biro Hukum, karena ini terkait dengan mewadahi dari SK Gubernur terkait dengan tim perumus Jogja Fashion Dunia. Saya juga setuju sekali dengan Pak Bambang tadi, dan dengan ada terbitnya nanti suatu payung hukum sehingga kepastian anggaran menjadi lebih jelas, kemudian kegiatan ini pun bisa disupport oleh semua OPD, tidak hanya Disperindak, gitu. Jadi nanti Dinas Pendidikan juga punya kontribusi dengan kegiatan mereka, kemudian Dinas Pariwisata juga berkontribusi dengan kegiatan mereka, Dinas Koperasi dan UKM juga, atau mungkin dinas-dinas yang lain, misalnya dinas-dinas TLH. Dan kita juga tidak bisa menutup kemungkinan bahwa OPD-OPD yang menurut kita tidak terkait dengan Jogja Fashion Dunia juga mempunyai kegiatan yang bisa mensupport di situ. Misalnya dinas sosial mungkin, atau dinas pertanian. Kita kan walau tidak tahu, dinas pertanian bisa mensupport terkait dengan bahan baku, penyediaan atau kerjaan bahan baku pewarnaan alam dari fashionnya misalnya. Dan itu bisa saja ketika payung hukum itu menjadi lebih jelas sehingga penganggaran bisa diakses oleh semua OPD. Terima kasih Pak Bambang, nanti kita coba komunikasikan dengan pimpinan dan bisa diikhtiari untuk ke penganggaran di berikutnya. Oke. Kan kita juga punya dana keistimewaan. Oke, ini pertanyaan terakhir untuk Pak Asep terkait dengan strategi supaya program ini tuh bisa berlanjut dan juga ada dampak panjangnya gitu, Pak. Silahkan. Yang pasti konsistensi dan komitmen dari pimpinan yang harus tetap dijaga terkait dengan keberlangsungan dari kegiatan ini, karena tanpa adanya komitmen dan konsistensi dari pimpinan tetap kita tidak bisa berjalan secara baik. Jadi misalnya ketika pengajuan anggaran misalnya jelas nanti pertanggungjawaban pengusulan di depan Dewan, tentunya pimpinan harus benar-benar paham, pimpinan harus benar-benar berkomitmen penuh terkait dengan terlaksananya JFT ini. Terus yang kedua, selalu menjalin komunikasi dan koordinasi secara efektif dengan tim perumus Jogja Fashion Dunia, dimana karena mereka lah tim yang ditunjuk oleh gubernur terkait keberlangsungan dengan kegiatan JFT. Yang ketiga, adanya kejelasan roadmap
pengembangan dari Jogja Fashion Dunia ini tadi, sehingga benar-benar terukur dan benar-benar bisa akuntabel atas indikator yang sudah ditentukan tiap tahunnya. Misalnya target dan realisasi menjadi lebih jelas, sehingga untuk melakukan penganggaran atau perencanaan kegiatan di tahun-tahun berikutnya menjadi lebih pasti. Itu aja sih Mbak menurut saya. Oke, baik, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Tasbir, terima kasih Pak Bambang, Matur nuwun juga Pak Asep sudah hadir meluangkan waktunya untuk diskusi kita pada hari ini. Menarik sekali perbincangan kita. Saya tunggu ya Pak, nanti itu saya jadi model ya Pak. Matur nuwun sekali. Terima kasih juga untuk pemirsa yang telah menyaksikan podcast Rawung Karyo Bakul persembahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY. Saya Noristera, Pak Asep, Pak Bambang dan juga Pak Tasbir yang hadir pada hari ini. Mohon pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Monggo Pak, silahkan.